Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat hari ini karena Engkau masih memberikan aku napas kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak Primai. Hai Kakak Priikem. Hai adik-adik. Tadi Kakak Primai sedang berdoa. Ya bener kan Kakak Primai? Iya Kakak Priikem. Kakak Primai rajin banget ya berdoa adik-adik. Jadi aku berdoa itu karena itu salah satu alat komunikasi kita sama Tuhan Kakak Priikem dan juga adik-adik di rumah. Oh gitu ya Kakak Primai. Iya Kakak Priikem. Seperti tema ibadah kita hari ini Kakak Priikem dan adik-adik di rumah. Jadi tema kita hari ini adalah kerajinan dalam hal berdoa. Gitu Kakak Priikem. Seneng banget dong hari ini kita bisa belajar tentang cara berdoa. Iya betul. Wow, terima kasih Kakak Primai. Iya. Halo adik-adik di rumah. Halo Kakak Pri. Hai Big Captain. Kakak Pri, tadi lagi bicarain apa ya? Iya Big Captain, jadi tadi kita sedang membicarakan tentang tema ibadah kita hari ini, yaitu kerajinan dalam hal berdoa. Oh begitu ya Kakak Pri. Adik-adik di rumah, kita mulai aja yuk ibadahnya. Pasti udah gak sabar kan untuk mendengarkan Bible Story hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Big Captain baca dulu ya untuk tata tertibnya. Yang pertama, mandi dulu sebelum beribadah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, tidak boleh bermain handphone pada saat beribadah. Yang keempat, semangat bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang kelima, fokus mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Big Captain sudah membacakan tata tertib ibadah kita pada hari ini. Adik-adik, kita mulai aja ya ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah online di GKD Bekasi Kids ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, malam jadi impian, malam jadi impian. Cintaku, cintaku, cintaku semakin mendalam. Yeah. Halo adik-adik yang ada di rumah, ketemu lagi sama Kak Noe. Masih di bulan Januari, masih di tema kita. Siapa yang masih ingat tema kita bulan ini apa? Ayo, ada yang masih ingat? Ya betul, tema kita bulan ini adalah kerajinan. Nah hari ini kita masih akan tetap bicara tentang kerajinan, tapi sebelum itu Kak Noe mau ajak adik-adik berdoa dulu ya. Kita doa sama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk kembali mendengarkan Bible Story.
Tuhan, kiranya Bible Story ini bisa membuat kami menjadi anak-anak yang lebih rajin lagi dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang Yesus adalah teladan kerajinan, maka minggu ini kita akan belajar tentang rajin berdoa. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus itu juga sangat rajin berdoa. Nih, karena saya tunjukin ya ayat-ayatnya ya. Kita baca sama-sama ya. Di Markus 1 ayat ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah adik-adik, pagi-pagi Tuhan Yesus sudah bangun dan sudah berdoa. Pagi-pagi benar tadi disebut ya, belum ada matahari yang keluar. Tuhan Yesus sudah pergi untuk berdoa. Nih kita baca lagi ya, di Matius 14 ayat 23 ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, adik-adik, waktu itu banyak orang yang mengikuti Yesus. Ada 5.000 orang laki-laki. Kalau adik-adik ingat cerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini nih kejadiannya nih adik-adik. Itu ada di perikop di atasnya ya. Jadi sebenarnya pasti Tuhan Yesus lagi capek karena habis ketemu banyak orang ya. Tapi walaupun sudah malam, Tuhan Yesus tetap mau berdoa adik-adik ya. Coba kita lanjutkan lagi ya. Di Matius 26 ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Nah, adik-adik, ini adalah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. Sebanyak 3 kali. Waktu itu Tuhan Yesus berdoa karena Tuhan Yesus lagi sangat sedih. Sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan waktu Tuhan Yesus sedang berdoa. Kenapa sih Tuhan Yesus rajin berdoa? Karena Tuhan Yesus sayang sama Allah Bapa yang ada di surga. Tuhan Yesus selalu ingin dekat, ingin ngobrol sama Bapanya. Ya, Yesus juga pasti ingin dekat dengan adik-adik, kenal dengan adik-adik, ingin tahu hatinya adik-adik, ingin punya hubungan dengan adik-adik. Makanya Tuhan Yesus lahir ke dunia dan mengajarkan kita bagaimana caranya kita dekat dengan Allah Bapa, yaitu dengan berdoa. Betul. Nah, adik-adik, mau tidak adik-adik membalas kasih sayangnya Tuhan Yesus sama adik-adik dengan adik-adik kenal, adik-adik dekat, dan adik-adik sayang sama Tuhan Yesus melalui doa? Mau nggak? Nah, hal berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita ada di Lukas 11 ayat 1-4. Ya, Kakak Noe bacakan ya. Lukas 11 ayat 1-4. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, seperti kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Ada satu murid Yesus yang melihat Yesus begitu rajin berdoa, dan murid itu tertarik minta diajarin, "Gimana sih Tuhan caranya berdoa?" Lalu Tuhan Yesus ajarin mereka tentang doa Bapa kami yang tadi sudah kita baca adik-adik. Nah, hari ini Kakak Noe mau ajarin 4M. Ya, ingat baik-baik ya. 4M. M yang pertama, memuji Tuhan. Pertama, kita memuji Tuhan tentang karyanya, kebesarannya, ciptaannya, kasih sayangnya. Contohnya, Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan Yesus mau lahir ke dunia dan mau mengajarkan kami untuk berdoa. Nah, itu adalah M yang pertama ya adik-adik, memuji Tuhan. Oke? M yang kedua,
mengakui kesalahan dan mohon pengampunan. Ya, jadi adik-adik nanti sewaktu berdoa, adik-adik mengaku sama Tuhan apa salah dan dosa adik-adik dan minta Tuhan mengampuni dosanya adik-adik ya. Contohnya, Tuhan Yesus, tadi aku marah sama mama karena aku disuruh mandi tapi aku males mandi. Ampuni aku ya Tuhan karena aku marah sama mama. Nah, itu adalah M yang kedua ya adik-adik, mengakui kesalahan dan memohon ampun. Oke, kita lanjut ke M yang ketiga, meminta kebutuhan secukupnya ya. Adik-adik bisa minta apa yang adik-adik butuhkan, tapi secukupnya. Maksudnya tidak berlebihan ya. Tidak, Tuhan Yesus aku mau mainan 1 rumah, aku mau punya truk 5 rumah. Enggak gitu ya. Jadi Tuhan Yesus, aku mau punya mainan. Udah gitu aja cukup ya. Nggak usah terlalu berlebihan ya. Nah, dan M yang terakhir, M yang keempat adalah mengucap syukur ya. Bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan atau ada saat ini. Contoh, Tuhan Yesus, aku bersyukur aku punya mama, papa, kakak, dan adik yang baik dan sayang sama aku. Gitu ya. Jadi adik-adik mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku punya mainan yang banyak. Tuhan Yesus, hari ini aku bisa makan bakpao. Apapun yang adik syukuri hari ini, adik-adik bisa doa itu ya. Oke, itu saja yang Kakak Noe mau sampaikan. Dan Kakak Noe mau kasih ayat hafalan dulu nih sebelumnya nih ya. Di Kolose 4 ayat 2 ya. Kakak Noe ulangin. Ayat hafalannya ada di Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah adik-adik, apa sih yang adik-adik bisa lakukan di rumah? Yang pertama, mulai berdoa setiap hari ya. Tentukan waktunya. Kakak Noe, aku mau berdoa setiap malam sebelum tidur. Boleh ya, adik-adik yang tentukan waktunya ya. Yang kedua, dalam 1 minggu sekali ajak orang yang ada di rumah, papa, mama, adik, kakak untuk berdoa bersama. Terus nanti kirimkan videonya untuk adik-adik kelas kecil ya. Untuk adik-adik kelas besar, kirimkan video sedang berdoa sama teman-teman ya. Jadi adik-adik, Kakak Noe berharap adik-adik semakin semangat untuk tetap berdoa dan tidak jemu-jemu. Jangan lupa untuk terus berdoa karena pasti Tuhan Yesus senang sekali kalau dengar kabar dari adik-adik ya. Oke, itu saja dari Kak Noe. Kita tutup dengan doa ya adik-adik. Mari kita lipat tangan dan kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah belajar untuk rajin berdoa. Kami mau dekat sama Engkau Tuhan. Kami mau berdoa sama orang-orang yang ada di rumah maupun teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan tangan kiri kaki kanan kaki kiri. Puter-puter langsung duduk.
aktivitas di rumah hari ini untuk tema kita rajin berdoa adalah Kakak Noe mau minta mama, papa, dan orang tua untuk mengirimkan dokumentasi dalam bentuk foto ataupun video ke guru kelas masing-masing ya. Nah, untuk anak kelas kecil dan kelas besar, aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak berdoa sebelum tidur dan saat bangun pagi ya. Jadi anak berdoa sebelum tidur dan saat bangun pagi ya. Yang kedua, anak berdoa sebelum makan ya. Yang ketiga, anak mendoakan keluarga ya. Untuk kelas kecil bisa dibantu sama mama papa. Untuk kelas besar mungkin sudah bisa untuk berdoa sendiri. Oke, itu saja aktivitas untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, sebentar lagi ibadah akan selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur telah beribadah online bersama di KDI Bekasi Kids. Kami belajar untuk jadi anak yang rajin berdoa dalam segala keadaan. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan ya. Aku Kakak Peri Ikem. Aku Kakak Primai. Dan aku Big Captain. Dadah!